fokus dan menyenangkan. Kita akan melanjutkan materi di pekan lalu. So, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita simak videonya. Let's learn together, check it out. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi sistem koordinat, namun dengan subbab yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, silakan perhatikan garis L, M, dan garis N pada koordinat kartesius terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Coba teman-teman perhatikan gambar A. Di sini ada garis L yang kita namakan garis L, L1, L2, L3 sampai L4. Di mana bentuk garis ini dia sejajar dengan sumbu X. Kenapa dikatakan sejajar dengan sumbu X? Karena garis ini bentuknya sama, lurus mendatar seperti garis seperti sumbu X. Maka dikatakan bahwa garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar dengan sumbu X gitu. Tapi di sini L1 sampai L4 ini dia tegak lurus ya teman-teman terhadap sumbu Y. Kenapa dikatakan tegak lurus? Karena dia memotong sumbu X dan bentuknya garisnya lurus begitu. Selanjutnya untuk garis gambar B sama seperti di gambar A. Kalau ini M1, M2, M3, M4 dia sejajar dengan sumbu Y. Tadi sudah saya katakan bahwa jika garis M ini dikatakan sejajar dengan sumbu Y karena garis M ini berbentuk lurus dan sama seperti sumbu Y. Dan sumbu garis M1, M2, M3, M4 ini juga dikatakan dia tegak lurus terhadap sumbu X. Kenapa? Karena dia berpotongan dengan sumbu X yang ini ya. Oke, itu dia. Jadi M1, M2, M3, M4 dia sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Coba lihat, perhatikan gambar yang C. Gambar yang C ini dia ada garis N1 dan garis N2. Di mana garis N1 dan N2 ini dia bentuknya tidak lurus, melainkan miring, diagonal ya teman-teman. Lihat di gambarnya ini diagonal. Jadi, apakah dia sejajar atau tidak? Coba lihat, jika dia tidak sejajar dengan sumbu X, maka dia dikatakan sejajar. Kalau misalkan dia bentuknya sejajar ya. Tapi di sini kan dia bentuknya diagonal. Dia tidak sejajar dan dia pun tidak tegak lurus, ya kan? Maka untuk C ini adalah bentuknya garis berpotongan. Jadi N1, N2 itu garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Lihat di sini yang N1. Dia motong sumbu X ya di sini dan di sini. Sama seperti N2. Dia berpotongan di sini sumbu X-nya dan berpotongan di sumbu X di sebelah sini gitu. Maka N1 dan N2 dikatakan bahwa garis berpotongan. Di sini saya sudah membuatkan tabel berdasarkan gambar A, B, dan C dapat ditulis beberapa garis seperti berikut. Saya tulis gambar A. Tadi gambar garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, L1, L2, L3, dan L4. Selain sejajar dengan sumbu X, L1 sampai L4 juga adalah garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Sama seperti gambar A, gambar B juga dia sejajar dengan sumbu X. Oh, sejajar ya, maaf. Di sini sejajar dengan sumbu Y. Dan tegak lurus terhadap sumbu X ya. Ini mohon maaf, harusnya ini tuh Y ya. Ini Y, ini X gitu. Sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X gitu. Sekarang gambar C. Tadi sudah dijelaskan bahwa garis N1 dan N2 itu adalah garis yang memotong pada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, di sini ada contoh posisi garis.
Gambarlah garis L yang melalui titik A dengan koordinat 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, artinya dia pun tidak tegak lurus. Ya, dia tidak tegak lurus dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, selanjutnya teman-teman itu bikin dulu titik koordinat A-nya dulu ya. Kan A itu 3,5, 3,-5, otomatis di sini. Ini kan 3, ini -5. Jadi di sini. Nah, setelah digambarkan titik A-nya, maka teman-teman buat garis L dengan petunjuk tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Artinya tadi sudah saya jelaskan bahwa jika tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y, berarti dia pun tidak tegak lurus dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Maka terbentuklah seperti ini. Artinya apa nih kalau misalkan garisnya diagonal seperti ini? Jadi garis L ini dia berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apakah masih ada garis lain yang melalui titik A yang tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Nah, teman-teman silahkan cari lagi ya jika memang masih penasaran gitu. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, yaitu gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi bilangnya sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti ini kenapa dikatakan sejajar? Karena ada dua, ya kan? Kalau misalkan ada satu hanya dikatakan perpotongan. Tapi kalau ada dua garis yang sama bentuknya miring lurus seperti ini, berbentuk diagonal seperti ini, maka dikatakan saling sejajar gitu. Tapi kalau misalkan ada gambar seperti ini, nah ini sejajar dengan sumbu, ini ibaratkan lurus ya, ini berarti sejajar dengan sumbu X. Kalau segini dikatakan sejajar dengan sumbu tadi ini dikatakan sejajar dengan sumbu Y. Kalau ini dikatakan dengan sejajar dengan sumbu X, begitu. Berarti kalau di sini karena garisnya ada dua dan dikatakan saling sejajar, jadi boleh, dia kan bilangnya tidak tegak lurus, berarti tidak boleh seperti ini ataupun seperti ini. Jadi dimintanya yang miring gitu ya. Selanjutnya, posisi garis, contoh posisi garis yang ketiga yaitu diketahui A dengan titik koordinat 3,2, B 3,-6, dan C -5,2. Jika dibuat garis yang melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, sekarang tulis dulu nih teman-teman, tulis dulu titik A, B, dan C-nya. Ini kan sudah ya, titik A di sini, titik B di sini, titik C di sini. Nah, sekarang coba lihat yang A. Dibuat garis A dan B, berarti yang hijau ini ya, A dan B. A dan B ini, coba saya ganti jadi warna kuning aja. A dan B ini akan bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Coba lihat teman-teman, di sini kan dia sejajar ya dengan sumbu Y. Dia sama seperti sumbu Y, tegak lurus terhadap sumbu X. Itu untuk jawaban yang pertama. Oke, sekarang yang B. Jika dibuat garis yang melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, teman-teman sekarang coba dari titik A dan C dihubungkan. A dan C. Coba kita buat garis ya. Saya buat garisnya biru supaya sama. Ini garis A dan C. Nah, ini ibaratkan lurus deh ya gitu. A dan C. Nah, sekarang lihat nih, garis ini tuh sama nggak sih
sejajar nggak sih sama sumbu X atau sumbu Y? Kalau misalkan sama seperti sumbu X maka dikatakan sejajar ya. Kalau berpotongan maka dikatakan tegak lurus gitu. Kalau misalkan dia memotong sumbu X gitu ya, dikatakan tegak lurus. Kalau misalkan dia berpotongan dan garisnya lurus gitu. Jadi untuk bagian B jawabannya adalah titik A dan C kedudukannya terhadap sumbu X dia sejajar dan terhadap sumbu Y dia tegak lurus. Nah sekarang yang C. Yang C itu adalah jika dibuat garis yang melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y. Nah sekarang coba saya ganti dulu pennya jadi warna merah. Nah di sini adalah kita tarik garis antara B ke C. Terbentuklah garis ini yang memotong antara sumbu X dan sumbu Y. Dia tidak berbentuk lurus, melainkan dia diagonal. Jadi kalau misalkan diagonal, dia tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Begitu teman-teman. Oke, dari sini mungkin cukup sekian pembahasannya. Silakan teman-teman kerjakan tugas yang sudah saya share di classroom. Dan ada project ini saya hitung sebagai ujian praktek atau ulangan prakteknya ya. Karena kita tidak ada UTS, maka project ini saya anggap sebagai nilai UTS. Oke, cukup sekian pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.